57 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 10. Margaret menarik selimut sampai ke dagu. Dia menyadari bahwa dia gemetar, seluruh tubuhnya bergetar dan dingin. Dia menahan napas dan mendengarkan. Dia masih bisa mendengar percikan air ke dalam wastafel kamar mandi. Tapi tak ada langkah kaki. Dia tak datang sesudahku, dia berkata pada dirinya sendiri, mengeluarkan desahan diam yang panjang. Bagaimana aku bisa memikirkannya? Bagaimana aku bisa begitu ketakutan pada ayahku sendiri? Ketakutan. Ini adalah pertama kalinya kata itu terlintas dalam benaknya. Tapi duduk di tempat tidur, gemetar begitu hebat, memegang selimut begitu keras, mendengarkan langkah kakinya mendekat, Margaret menyadari bahwa dia sangat takut. Dari ayahnya sendiri. Kalau saja ibu ada di rumah, pikirnya. Tanpa berpikir, ia meraih telepon. Dia memiliki ide di kepalanya untuk menelepon ibunya, membangunkannya, mengatakan padanya untuk pulang secepat yang dia bisa. Mengatakan sesuatu yang mengerikan terjadi pada ayah. Bahwa ia berubah. Bahwa ia bertingkah begitu aneh. Titik. Dia melirik jam. 2:43. 58 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Tidak. Dia tak bisa melakukan itu. Ibunya yang malang itu sedang mengalami waktu yang buruk di Tucson mencoba untuk merawat adiknya. Margaret tak bisa menakut-nakutinya seperti itu. Selain itu, apa yang bisa dikatakannya? Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada ibunya bagaimana dia menjadi takut kepada ayahnya sendiri? Mrs. Brewer hanya akan mengatakan padanya untuk tenang. Bahwa ayahnya masih mencintainya. Bahwa dia tak akan menyakitinya. Bahwa ia hanya terjebak dalam pekerjaannya. Terjebak. Dia memiliki dedaunan yang tumbuh keluar dari kepalanya. Ia makan kotoran, dan darahnya hijau. Terjebak. Ia mendengar air di wastafel dimatikan. Dia mendengar lampu kamar mandi dimatikan. Kemudian ia mendengar ayahnya melangkah perlahan ke kamarnya di ujung lorong. Margaret santai sedikit, meluncur turun di tempat tidur, melonggarkan cengkeramannya pada selimut. Dia memejamkan mata dan mencoba menjernihkan pikirannya. Ia mencoba menghitung domba. Itu tak pernah bekerja. Dia mencoba menghitung sampai 1000. Pada hitungan ke-375, ia duduk. Kepalanya berdenyut-denyut. Mulutnya kering seperti kapas. Dia memutuskan untuk pergi ke lantai bawah dan minum air dingin dari kulkas. Aku akan jadi celaka besok, pikirnya, berjalan diam-diam melalui lorong dan menuruni tangga. 59 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Hal ini besok. Apa yang harus kulakukan? Aku harus tidur. Lantai dapur berderit di bawah kakinya yang telanjang. Motor kulkas disetel pada ribut, mengejutkannya. Tenang, katanya pada diri sendiri. Kau harus tenang. Dia membuka kulkas dan meraih botol air ketika tangan meraih bahunya. Dia berseru dan menjatuhkan botol terbuka ke lantai. Air dingin menggenang di sekitar kakinya. Dia melompat mundur, tapi kakinya basah kuyup. Casey, kau menakut-nakutiku, serunya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Dia menjawab, setengah tidur, rambut pirang acak-acakan di dahinya. Aku tak bisa tidur. Bantu aku mengepel air ini. Aku tak menumpahkannya, katanya, menjauh. Kau pel itu. Kau yang membuatku menumpahkannya, kata Margaret nyaring.
Dia menyambar gulungan serbet kertas dari meja dan menyerahkan segepok darinya. Ayolah, cepat. Mereka berdua berlutut dan, dengan cahaya dari kulkas, mulai menyapu air dingin. Aku terus berpikir tentang beberapa hal, kata Casey, melempar segepok rendaman serbet kertas ke atas meja. Itulah sebabnya aku tak bisa tidur. Aku juga, kata Margaret, mengerutkan kening. Dia mulai mengatakan sesuatu yang lain, tetapi suara dari lorong menghentikannya. Itu adalah tangisan yang sedih, gerangan penuh 60 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM dengan kesedihan. Margaret tersentak dan berhenti mengelap air. Apa itu? Mata Casey dipenuhi rasa takut. Mereka mendengarnya lagi, seperti satu suara sedih, seperti permintaan, permohonan sedih. Itu berasal dari ruang bawah tanah, kata Margaret. Apakah kau pikir tanaman-tanaman itu? Tanya Casey sangat pelan. Apakah kau pikir itu salah satu tanaman ayah? Margaret tak menjawab. Dia berjongkok berlutut, tidak bergerak, hanya mendengarkan. Terangan lain, kali ini lebih lembut tapi benar-benar seperti penuh kesedihan. Aku tak berpikir ayah mengatakan kebenaran pada kita, katanya pada Casey, menatap matanya. Ia tampak pucat dan ketakutan dalam cahaya redup kulkas. Aku tak berpikir tanaman tomat akan membuat suara seperti itu. Margaret naik ke kakinya, mengumpulkan gumpalan basah serbet kertas, dan menaruhnya dalam tempat sampah di bawah wastafel. Lalu ia menutup pintu kulkas, mencakup ruangan dalam kegelapan. Tangannya di bahu Casey, dia menuntunnya keluar dari dapur dan melalui lorong. Mereka berhenti di pintu ruang bawah tanah, dan mendengarkan. Sekarang hening. Casey mencoba membuka pintu. Itu terkunci. Suatu erangan pelan lain, terdengar sangat dekat sekarang. Ini sangat manusiawi, bisik Casey. 61 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Margaret bergidik. Apa yang terjadi di ruang bawah tanah? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia memimpin jalan menaiki tangga dan menunggu di ambang pintunya sampai Casey tepat di kamarnya. Dia melambai, menguap diam-diam, dan menutup pintu di belakangnya. Beberapa detik kemudian, Margaret kembali di ranjang, menarik selimut sampai ke dagu meskipun malam itu hangat. Mulutnya masih pedih kering, ia menyadarinya. Dia tak berhasil untuk minum. Entah bagaimana ia hanyut dalam tidur yang gelisah. Alarmnya berdering jam 7.30. Dia duduk dan berpikir tentang sekolah. Lalu dia ingat tak ada sekolah untuk 2 hari berikutnya karena beberapa konferensi guru. Dia mematikan radio, merosot kembali ke bantal, dan mencoba kembali tidur. Tapi ia bangun sekarang. Pikiran malam sebelum tertuang kembali ke benaknya, membanjirinya dengan rasa takut yang dirasakannya hanya beberapa jam sebelumnya. Dia berdiri dan menggeliat, dan memutuskan untuk berbicara kepada ayahnya, untuk menghadapkan halnya pertama, untuk menanyakan semua pertanyaan yang ingin ditanyakannya. Jika aku tak melakukannya, dia akan menghilang ke ruang bawah tanah, dan aku akan duduk-duduk memikirkan pikiran-pikiran menakutkan sepanjang hari, katanya pada diri sendiri. Aku tak ingin menjadi takut ayahku sendiri. Aku tidak. Dia menarik jubah katun tipis di atas piyamanya, menemukan sandalnya di lemari yang berantakan, dan melangkah keluar ke lorong. Begitu panas dan pengap di lorong, hampir mencekik. Pucat, cahaya pagi disaring turun dari cahaya langit yang keluar. 62 RATU, BUKU, BLOGSPOT,
Dia berhenti di depan kamar Casey, bertanya-tanya apakah dia harus membangunkannya supaya dia bisa mengajukan juga pertanyaan ayah mereka. Tidak, ia memutuskan. Pria malang itu telah bangun setengah malam. Aku akan membiarkannya tidur. Mengambil napas dalam-dalam, dia berjalan seluruh lorong dan berhenti di kamar orang tuanya. Pintu itu terbuka. Ayah. Tak ada jawaban. Ayah. Apakah Anda? Dia melangkah ke dalam ruangan. Ayah. Dia tak tampak berada di sana. Udara di sini terasa berat dan berbau asam aneh. Tirai-tirai ditutup. Spray kusut dan dilempar ke bawah di kaki tempat tidur. Margaret mengambil beberapa langkah ke arah tempat tidur. Ayah. Tidak. Dia tak menjumpainya. Dia mungkin sudah terkunci di ruang kerja di lantai dasar rumahnya. Ia menyadari ia sedih. Ayah pasti bangun sangat awal dan, apa itu diranjang. Margaret menghidupkan lampu meja rias dan melangkah ke samping tempat tidur. Oh, tidak. Serunya, mengangkat tangannya ke wajahnya dengan ngeri. Spray itu ditutupi dengan lapisan tebal kotoran. Gumpalan kotoran. 63 RATU, BUKU. BLOGSPOT. COM. Margaret menatap itu, tak bernapas, tak bergerak. Kotoran itu hitam dan tampak basah. Dan kotoran itu bergerak. Bergerak. Ini tidak bisa, pikir Margaret. Itu tak mungkin. Dia membungkuk untuk melihat lebih dekat pada lapisan tanah. Tidak, kotoran itu tak bergerak. Kotoran itu dipenuhi dengan puluhan serangga bergerak. Dan panjang, cacing tanah coklat. Semua bergerak pelan melalui kotoran basah itu, gumpalan basah hitam yang berjajar tempat tidur ayahnya. 64 RATU, BUKU. BLOGSPOT. COM. 11 Casey tak turun sampai jam 10.30. Sebelum kedatangannya, Margaret telah membuat sarapan sendiri, mengatur untuk menarik ke atas celana jeans dan kemejanya, telah berbicara dengan Diane di telepon selama setengah jam, dan telah menghabiskan sisa waktu mondar-mandir di ruang tamu, mencoba untuk memutuskan apa yang harus dilakukannya. Putus asa untuk berbicara dengan ayahnya, dia menggedor pintu ruang bawah tanah beberapa kali, pada awalnya takut-takut dan kemudian dengan keras. Tapi ayah tak mendengarnya atau memilih untuk tak mendengarkan. Dia tak menanggapi. Ketika Casey akhirnya muncul, dia menuangkan segelas tinggi jus jeruk dan membawanya ke halaman belakang untuk berbicara. Ini adalah hari yang berkabut, langit sebagian besar berwarna kuning, udara sudah menyesakkan panas meskipun matahari masih melayang rendah di atas perbukitan. Berjalan menuju blok bayangan warna hijau dilemparkan oleh pagar, dia mengatakan kepada saudaranya tentang darah hijau ayah mereka dan tentang kotoran serangga penuh di tempat tidurnya. Casey berdiri ternganga, memegang segelas cuke jeruk di depannya, tak tersentuh. Dia menatap Margaret, dan tak mengatakan apa-apa untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, ia mengatur jus jeruk di atas rumput dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan?" Dengan suara tepat di atas bisikan. Margaret mengangkat bahu. "Kuharap ibu akan menelepon. Apakah kau menceritakan segalanya?" tanya Casey, mendorong tangannya dalam-dalam ke saku celana pendek longgar. 65 RATU, BUKU. BLOGSPOT. COM. Aku kira, kata Margaret. Aku tak tahu apakah ia akan percaya, tapi ini sangat menakutkan, kata Casey. Maksudku, dia ayah kita. Kita sudah mengenalnya di seluruh kehidupan kita maksudku. Aku tahu, kata Margaret. Tapi dia tidak sama. Dia
Mungkin dia bisa menjelaskan semuanya, kata Casey serius. Mungkin ada alasan yang baik untuk segala sesuatu, kau tahu. Seperti daun di kepalanya. Kita bertanya padanya tentang itu, Margaret mengingatkan saudaranya. Dia hanya mengatakan itu adalah efek samping. Tak banyak penjelasan. Casey mengangguk, tapi tak menjawab. Aku mengatakan kepada beberapa hal itu kepada Diane, aku Margaret. Casey menatap dengan heran. Yah, aku harus memberitahu seseorang, tukasnya tak enak. Diane pikir aku harus menelepon polisi. Hah? Casey menggeleng. Ayah tak melakukan sesuatu yang salah, apa ia melakukannya? Apa yang akan polisi lakukan? Aku tahu, jawab Margaret. Itu yang kukatakan pada Diane. Tetapi ia mengatakan harusnya ada semacam hukum akan ilmuwan gila. Ayah bukan ilmuwan gila, kata Casey marah. Itu bodoh dia. Dia hanya apa? Pikir Margaret, apa dia? Oke sobat, sampai di sini dulu cerita Jauhi Ruang Bawah Tanah. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Terus nantikan keseruan part selanjutnya. Selamat berimajinasi.